Haji dan umroh tak perlu ke Mekah Al-Mukarramah. Tahun depan haji dan umrohnya cukup ke IKN di Kalimantan Timur saja. Sedangkan damnya disembelih di rumah masing-masing. Haji dan umrohnya nggak perlu ke Mekah Al-Mukarramah, buang-buang uang. Sedangkan yang kaya raya negara Arab Saudi. Oleh sebab itulah ada wacana bahwa haji dan umrohnya tidak harus ke Mekah Al-Mukarramah, tapi haji dan umrohnya cukup ke IKN. Karena IKN sudah dibangun mewah, menghabiskan uang rakyat hingga ratusan triliunan rupiah. Tetapi setelah itu tidak dijadikan sebagai ibu kota. Oleh sebab itulah ada wacana dari beberapa oknum yang menggelontorkan wacana agar haji dan umroh ke IKN saja. Lalu bagaimana menurut pendapat rakyat Indonesia yang beragama Islam? Setujukah Anda bahwa haji dan umroh tidak perlu ke Mekah, tapi haji dan umrohnya cukup ke IKN di Kalimantan Timur agar Indonesia mendapatkan visa dana haji yang banyak melimpah ruah? Nah, selama ini kan haji dan umrah orang Indonesia itu kan selalu ke Mekah, ke Timur Tengah sana. Sedangkan uang Indonesia diserap oleh pemerintah Arab Saudi. Sehingga pemerintah Arab Saudi mendapatkan keuntungan wisata tur haji dan umrah untuk memenuhi APBN mereka. Indonesia sepi, nggak dapat apa-apa. Makanya ada wacana haji dan umrohnya nggak usah ke Mekah, tetapi haji dan umroh cukup ke IKN di Kalimantan Timur saja sudah cukup. Nah, ini berawal dari kisah dikabarkan bahwa Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan menyembelih hewan dam. Hewan dam ini akan disembelih di tanah air dan dagingnya dibagi-bagikan kepada penduduk di tanah air Indonesia. Nah, inilah polemik. Dam itu kan salah satu denda. Denda. Dam itu macam-macam, ada al-hadyu, ada yang fidyah. Nah, al-hadyu itu karena haji tamattu atau qiron. Kemudian kalau yang fidyah itu bagaimana bentuknya? Nah, hal ini belum jelas semuanya. Belum jelas perinciannya. Apakah hewan dam tersebut termasuk yang hewan hadyu, sebab haji tamattu dan haji qiron kan, kalau haji tamattu dan haji qiron itu wajib menyembelih al-hadyu, ataukah dam yang di luar hadyu? Ini pembahasan para ulama sebenarnya ya. Makanya harus rinci, jangan sembarangan. Nah, jika semua jenis dam disembelih di Indonesia, maka banyak yang menyarankan agar haji dan umrohnya juga dilaksanakan di Indonesia, alias tidak perlu susah payah pergi ke Baitullah di tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Kalau susah payah pergi ke Mekah Al-Mukarramah sana kan sulit, sehingga damnya pun daripada kesulitan dilaksanakan di tanah haram, dam haji itu rencananya mau disembelih di Indonesia. Nah, kalau bisa disembelihnya di rumah masing-masing aja. Disembelih di rumah masing-masing, dan haji dan umrohnya juga nggak usah ke Mekah Mukarramah. Haji dan umrohnya cukup ke IKN saja, kan di sana indah di IKN itu. Nah, lalu bagaimana nih menurut pendapat dari mayoritas rakyat Indonesia? Kami sendiri kalau ditanya kami tidak terima. Termasuk dam itu kami nggak terima kalau dam itu disembelihnya di Indonesia. Nah, kalau dam itu tetap bentuknya apapun kan di dalam syariat Islam itu tatkala Dzulhijjah itu ada tiga jenis penyembelihan yang disyariatkan, yaitu yang pertama al-hadyu, yang kedua dam sendiri itu ada kalanya fidyah, dan yang ketiga udhiyah. Ada udhiyah, ada al-hadyu, ada dam, dan masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda, tidak sama. Kalau udhiyah bebas mau disembelih di mana saja. Udhiyah disembelih di mana saja, tidak berkaitan dengan haji dan umrah.
Jadi kalau udhiyah mau disembelih di mana saja silahkan. Tetapi kalau yang berkaitan haji dan umroh seperti al-hadyu dan dam, maka hendaklah disembelihnya tetap di tanah haram. Ada pertanyaan, kan zaman Rasulullah SAW orang-orang yang ikhsar, muhsirin itu kan pernah menyembelih dam itu di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kan sudah di luar tanah haram. Tetapi ada hadis lagi bahwa Rasulullah SAW itu mengqadha, mengulang. Ya, umratul qadha, kan ada umratul qadha. Oleh sebab itulah, ya, jika memang dam-dam itu disembelih di tanah air, ya sebaiknya haji dan umrohnya di tanah air. Dan lebih ringkas lagi, damnya juga bisa disembelih di rumah masing-masing. Ngapain harus dikumpulkan nanti dibagi-bagi, itu ada potensi untuk korupsi dan seterusnya. Nggak usah. Jadi disarankan sajalah damnya itu disembelih di rumah masing-masing, nggak usah melibatkan Menteri Haji dan Umroh. Nah ini kan menjadi acak adut, rusak-rusakan pokoknya. Ya kami tetap Al-Faqih Ma'alim, ya, kami Al-Faqih Ma'alim tetap nggak terima, kami menganjurkan dam tetap disembelih di tanah haram. Dagingnya boleh dikirim ke Indonesia. Nggak apa-apa kalau dagingnya. Kalau dam itu namanya dam itu apa sih? Damun itu darah. Damun itu darah. Nah, mengapa disebut dam? Al-hadyu hudiya ila Makkah, ila Baitillah. Jadi ini ada dua istilah. Dam kenapa disebut dam? Ya karena harus mengalirkan darah. Nah, darah itu harus dialirkan di tanah haram. Jadi dialirkan di tanah haram, adapun dagingnya silahkan mau dilempar kemana saja, termasuk ke Indonesia, dikalengin dikirim ke Indonesia silahkan. Tetapi dam usahakan tetap disembelih di tanah haram. Apalagi al-hadyu, ya, yang berkaitan dengan haji tamattu atau haji qiran. Nah, jangan sampai membuat hilatul hukmi, membikin aturan baru seolah-olah ya kita kan lebih pintar, seolah-olah nggak boleh begitu. Jadi syariat-syariat agama Islam yang sudah ada aturan-aturannya, seperti rukun Islam itu kan sudah ada aturannya, ya, syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Jangan dibikin-bikin aturan baru, kecuali kalau muamalah itu kan ya fleksibel. Makanya kalau untuk yang urusan rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, janganlah kita membuat aturan-aturan baru. Nanti kita tidak akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita harus berjuang. Haji tetap di Mekah, umrah tetap di Mekah, penyembelihan dam tetap di tanah haram. Demikian, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.